Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami tentang sistem informasi rumah sakit, mata kuliah pemrograman web. Kelompok ini terdiri dari Fadila, Najwatul, Gidan, Raihan, Rizal, dan Sofa. Kita masuk ke latar belakang. Pemrograman web adalah proses pengembangan aplikasi yang berfungsi di browser atau server, menggunakan berbagai bahasa pemrograman untuk menciptakan interaksi antara pengguna dan website. Ini melibatkan front-end dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan dan interaktivitas, serta back-end dengan PHP, Python, atau Java untuk pengelolaan data. Pemrograman web memungkinkan pembuatan aplikasi kompleks seperti e-commerce dan media sosial, serta memanfaatkan API untuk komunikasi antar aplikasi. Di era modern ini, pemrograman web memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi informasi, website yang dapat berupa statis atau dinamis, menjadi media utama untuk menyebarkan informasi secara efisien. Bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, dan CSS adalah fondasi dalam pembuatan website. HTML digunakan untuk struktur halaman, PHP untuk interaktivitas server, dan CSS untuk desain visual. Dengan kemudahan akses dan penggunaan berbagai alat pengembangan, semakin banyak individu dan organisasi beralih ke sistem berbasis web untuk memenuhi kebutuhan informasi dan bisnis mereka. Pengembangan pemrograman web tidak hanya mencakup pembuatan situs statis, tetapi juga melibatkan pengembangan aplikasi web yang kompleks dan dinamis. Ini termasuk desain pengguna, pengelolaan base data, dan scripting sisi server untuk interaktivitas. Setelah itu, pengembangan web harus memahami penggunaan framework dan library untuk mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, pengembangan web mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk analisis sistem, rekayasa perangkat lunak, dan interaksi antara manusia dan komputer. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana merancang sistem informasi yang efektif dan efisien untuk pengolahan data pasien, dokter, dan administrasi yang menggunakan PHP dan MySQL. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat mempermudah administrasi dan dokter dalam mengelola data rekam medis dan pelayanan kesehatan. Tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu untuk mempermudah proses pengolahan data dan akses data pasien serta dokter, sehingga dapat mempercepat layanan kesehatan dengan efisien dan akurat. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui perkembangan pasien, serta memfasilitasi pembuatan laporan untuk evaluasi kualitas dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Baik, saya lanjutkan. 1. Konsep dasar pemrograman web. Pemrograman web adalah proses pembuatan aplikasi yang berjalan di atas platform web. Ia mencakup pengembangan situs web, aplikasi web, dan layanan web. Pemrograman web dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pemrograman sisi klien atau client side dan pemrograman sisi server atau server side. Komponen utama pemrograman web. Satu, HTML atau Hypertext Markup Language. HTML merupakan sebuah dasar ataupun fondasi bahasa pemrograman sebuah web page. HTML muncul sebagai standar baru dari kemajuan dan berkembangnya internet. Pada pertama kali muncul internet masih dalam keadaan berbasis teks, di mana tampilan sebuah halaman web hanya berisikan sebuah teks yang monoton tanpa sebuah format dokumen secara visual. Bayangkan saja, sebuah dokumen teks yang dikomen dalam bungkus format seperti tipe file.txt atau sering disebut notepad tanpa paragraf, satu warna, satu ukuran huruf tanpa gambar, serta tidak adanya visual format dokumen seperti halnya Microsoft Word.
Hal ini akan sangat membosankan dalam membaca, dan selain itu, pertama kali muncul internet user mengakses masih menggunakan sebuah terminal. Hal itu jelas sangatlah tidak friendly. Pemrograman web HTML muncul seiring perkembangan teknologi dan informasi. 2. CSS atau Cascading Style Sheets. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. Berisi rangkaian instruksi yang menentukan bagaimana suatu teks akan tertampil di halaman web. Perancangan desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan fonts atau huruf, colors atau warna, margins atau ukuran, latar belakang atau background, ukuran font atau font size, dan lain-lain. Elemen-elemen seperti colors atau warna, size atau ukuran, dan spacing atau jarak disebut juga styles. Cascading style sheets juga bisa berarti meletakkan styles yang berbeda pada layers atau lapisan yang berbeda. CSS terdiri dari style sheet yang memberitahukan bahwa browser bagaimana suatu dokumen akan disajikan. Fitur-fitur baru pada halaman web lama dapat ditambahkan dengan bantuan style sheet. Saat menggunakan CSS, Anda tidak perlu menulis font, color, atau size pada setiap paragraf atau pada setiap dokumen. Setelah Anda membuat sebuah style sheet, Anda dapat menyimpan kode tersebut sekali saja dan dapat kembali menggunakannya bila diperlukan. Baik, selanjutnya JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bisa disisipkan ke HTML, seperti halnya PHP atau PHP, akan tetapi JavaScript berjalan di sisi klien. Misalnya, jam ditampilkan pada halaman yang update sendiri untuk menunjukkan waktu saat ini pada komputer pengguna. Desain JavaScript dipengaruhi oleh banyak bahasa pemrograman, termasuk C, tetapi dimaksudkan untuk lebih digunakan oleh non-programmer. JavaScript tidak didasarkan pada atau terkait ke Java. Ini adalah kesalahpahaman umum. JavaScript seringkali disertakan dalam file HTML atau link dari file HTML dan dijalankan secara lokal oleh web browser. Ini berarti bahwa server bebas untuk mengerjakan sesuatu yang lain daripada pemrosesan instruksi untuk setiap klien. Hal ini telah membuat JavaScript pilihan yang lebih populer daripada bahasa yang memerlukan server untuk melakukan pengolahan. Baik, selanjutnya ada PHP atau PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Pada awalnya, PHP merupakan kependekan dari personal homepage atau situs personal. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP masih bernama FI atau Form Interpreter, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data form dari web. Selanjutnya, Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP atau FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi open source, maka banyak programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Pada November 1997, dirilis PHP atau FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini, disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP atau FI secara signifikan,
Kemampuan PHP yang paling banyak diandalkan dan signifikan adalah dukungan kepada banyak database. Membuat halaman web yang menggunakan data dari database sangatlah mudah dapat dilakukan. Baik, selanjutnya ada framework kode editor. Framework adalah framework PHP yang dapat membantu mempercepat developer dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP. Kode Igniter menggunakan model MVC di mana sangat cocok untuk membuat aplikasi atau website dinamis. MVC sendiri merupakan teknik yang dipakai untuk memisahkan komponen utama menjadi beberapa bagian. Hal tersebut dilakukan guna membangun suatu pola ketika mengembangkan aplikasi. Dipadukan dengan SAMPP yang di dalamnya ada Apache sebagai web server dan database MySQL. Flowchart merupakan metode untuk menggambarkan tahap penyelesaian masalah beserta aliran data dengan simbol standar yang mudah dipahami. Tujuan utamanya untuk menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur untuk memudahkan pemahaman pengguna terhadap informasi tersebut. Oleh karena itu, desain sebuah flowchart harus ringkas, jelas, dan logis. Menurut teori, flowchart dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu flowchart dokumen, flowchart sistem, dan flowchart program. Flowchart dokumen menggambarkan aliran data dan informasi antar area dalam sebuah organisasi. Sedangkan flowchart sistem lebih menekankan pada gambaran tentang aliran input, prosedur pemrosesan, dan output yang dihasilkan. Program lebih banyak digunakan untuk menggambarkan logika suatu prosedur penyelesaian masalah dalam pemrograman komputer. Selanjutnya ada Bootstrap. Bootstrap adalah framework atau tools untuk membuat aplikasi web ataupun website yang bersifat responsif secara cepat, mudah, dan gratis. Kata responsif di sini berarti bahwa tampilan web, lebar, dan susunan isinya dapat berubah secara otomatis sesuai dengan lebar layar yang menampilkannya. Bootstrap terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan grid, layout, tipografi, table, form, navigasi, dan lain-lain. Di dalam Bootstrap juga sudah terdapat JavaScript atau query plugins untuk menghasilkan komponen UI yang cantik seperti transitions, modal, drop down, scroll spy, tooltype, pop over, tab, alert, button, carousel, dan lain-lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Fadila Boru Tagalung. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit Awan Kinton. Merupakan proyek yang bertujuan untuk mengotomatisasi operasional rumah sakit. Sistem ini dirancang untuk mempermudah berbagai aspek operasional, termasuk manajemen
pasien, dokter, rekan medis, pembayaran, dan inventasi sehingga meningkatkan efisien dan kualitas layak rumah sakit. Teknologi yang digunakan dan hasil. Teknologi yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari beberapa komponen utama. PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman server-side untuk menangani logika bisnis dan sistem. MySQL adalah basis data relasional yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi penting dalam sistem seperti data pasien, dokter, dan transaksi. Laragon digunakan untuk menyediakan lingkungan pengembangan lokal yang lengkap, termasuk server Avakia dan MySQL. Bootstrap adalah framework CSS yang digunakan untuk menciptakan antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan. HTML, CSS, dan JavaScript digunakan untuk membangun struktur tampilan dan interaktivitas halaman web. Kemudian ada proyek ini dikembangkan melalui beberapa tahapan penting. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem didefinisikan. Kebutuhan fungsional mencakup manajemen pasien, rekan medis, dan pembayaran. Sementara kebutuhan non-fungsional mencakup keamanan dan kecepatan akses. Yang kedua adalah perancangan sistem. Sistem dirancang menggunakan basis data yang terdiri dari 17 tabel, serta antarmuka pengguna yang dibangun dengan Bootstrap agar lebih responsif dan ramah pengguna. Yang ketiga ada implementasi sistem. Pada tahap implementasi, fitur CRUD atau Create, Read, Update, Delete diterapkan serta autentikasi dan kontrol akses berbasis peran atau RBAC disediakan untuk menjaga keamanan data. Yang keempat ada pengujian unit dan pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua muncul dalam sistem berfungsi dengan baik dan saling terintegrasi tanpa masalah. Dan yang kelima ada deployment. Sistem deploy menggunakan Laragon dan Avakia yang digunakan untuk server lokal dan pengujian. Pemeliharaan sistem dipelihara dengan pembaruan berkala serta memantau sistem secara rutin untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Kemudian ada akses berdasarkan peran atau RBAC. Dalam sistem ini, akses ke fitur-fitur tertentu diberikan berdasarkan peran pengguna. Terdapat 7 peran utama dalam sistem. Yang pertama, admin memiliki akses penuh ke semua fitur dalam sistem, termasuk manajemen pengguna, pasien, dokter, inventaris, dan pembayaran. Yang kedua ada dokter, dapat mengelola data pasien dan mengisi rekam medis yang berkaitan dengan pasien mereka. Yang ketiga ada karyawan, mengelola inventasi rumah sakit dan mencatat absensi step. Yang keempat
ada perawat membantu dokter dalam mengelola data pasien dan mengisi rekam medis. Yang kelima ada apoteker, mengelola stok obat dan resep yang diberikan oleh dokter. Yang keenam ada resepsional, mengatur antrian pasien dan janji tamu dengan dokter. Dan yang ketujuh ada keuangan, mengelola pembayaran dari pasien dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwatul. Silakan Najwatul. Selanjutnya itu ada hasil alur sistem. Alur kerja sistem terdiri dari beberapa proses utama. Yang pertama itu ada login dan autentikasi, yaitu pengguna melakukan login dengan kredensial mereka dan diberikan akses berdasarkan peran yang ditetapkan. Yang kedua itu manajemen pasien. Admin dapat memperbarui atau menghapus data pasien. Dokter dan perawat juga dapat melihat dan mengelola data pasien sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu ada manajemen dokter. Data dokter dikelola, termaksud penjadwalan praktek yang dapat diakses oleh responsionis untuk pengaturan janji temu. Yang keempat itu ada rekam medis. Dokter mencatat informasi medis pasien seperti diagnosis, tindakan yang dilakukan, dan resep dokter. Yang kelima itu janji temu. Resepsionis mengatur jadwal janji pasien dengan dokter sesuai ketersediaan waktu dokter. Yang keenam itu pembayaran. Bagian keuangan mengelola transaksi, mencatat pembayaran, dan memberikan laporan keuangan. Yang ketujuh itu inventaris. Karyawan mengelola stok obat dan alat medis yang dibutuhkan untuk operasional rumah sakit. Selanjutnya itu ada struktur direktori proyek. Struktur direktori proyek diatur untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut. Yang pertama itu ada aset, berisi file CSS, JavaScript, dan gambar yang digunakan dalam tampilan sistem. Yang kedua itu ada out, menyediakan halaman untuk login, logout, dan registrasi pengguna. Yang ketiga itu ada config, mengandung file konfigurasi untuk koneksi ke database dan pengaturan lainnya. Yang keempat itu ada include, berisi file header dan footer yang digunakan di berbagai halaman. Yang kelima ada page, berisi halaman utama sistem seperti dashboard, manajemen pasien, dokter, dan halaman lainnya. Selanjutnya yaitu vendor, library pihak ketiga yang digunakan dalam proyek diatur dengan komposer jika diperlukan. Ketujuh itu function PHP, berisi fungsi-fungsi umum yang digunakan dalam sistem, seperti validasi data, pengelolaan sesi, dan operasi basis data yang sering dipakai. Fungsi ini memudahkan pengelolaan kode agar lebih modular dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Selanjutnya saya serahkan ke Raihan. Oke, saya ulangin. Basis data dan hasil. Basis data sistem ini terdiri dari beberapa tabel utama yang mengelola berbagai informasi dalam rumah sakit. Tabel utama, user, pasien, dokter, appointments, medical records, billing, certification, correspondence, employees, inventory, lab result, medication, prescription, question, report, schedules, hasil. Relasi antara tabel menjaga integritas data dan memastikan bahwa informasi yang dikelola dalam sistem tetap konsisten dan dapat diakses sesuai dengan hak asas pengguna. Setelahnya akan dilanjutkan oleh Rizal yang akan menampilkan hasil web dan menjelaskan fungsi-fungsinya. Pada Rizal dipersilakan.